Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Adi. Kali ini kita akan membahas tentang analisis butir soal dengan menggunakan software yang namanya Iteman. Nah, software Iteman ini itu adalah software yang memang khusus digunakan untuk analisis butir soal. Nah, sebelumnya untuk Iteman itu merupakan program komputer yang digunakan untuk menganalisis butir soal secara klasik. Program ini termasuk satu paket program dalam Microchart yang dikembangkan oleh Assessment System Corporation mulai tahun 1982 dan mengalami revisi pada tahun 1984, 86, 88, dan 93. Dan mulai dari versi 2.0 sampai dengan versi 3.5. Nah, ini nanti yang kita bahas adalah versi 3.0. Dan untuk versi yang terbaru itu sudah sampai di versi 4.3. Nah, kemudian alamat dari korporasinya untuk Assessment System Corporation-nya itu ada di 2233 University Avenue, Suite 400 St. Paul, Minnesota 55114, United States of America. Nah, kemudian program ini itu dapat digunakan untuk yang pertama menganalisis data file format ASCII berupa jawaban butir soal yang dihasilkan melalui manual entry data atau dari mesin scanner, kemudian men-skor dan menganalisis data soal pilihan ganda dan skala Likert untuk 30.000 siswa dan 250 butir soal. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis sebuah tes yang terdiri dari 10 skala atau subtes dan memberikan informasi tentang validitas setiap butir meliputi daya beda, tingkat kesukaran, kemudian proporsi jawaban pada setiap option atau berfungsinya pengecoh, kemudian reliabilitas menggunakan KR20 maupun Cronbach alpha, kemudian standar error of measurement atau standar error untuk pengukuran, kemudian mean atau rata-rata, kemudian variansi, standar deviasi, skewness atau kecondongan, kemudian kurtosis atau kemiringan, untuk jumlah skor pada jawaban benar, skor minimum dan maksimum, kemudian skor median dan frekuensi distribusi skor. Nah, kemudian yang kita bahas kali ini adalah Iteman versi 3.0 yang masih digunakan untuk sistem operasinya DOS atau under DOS ya. Jadi kalau yang laptop atau komputer kalian itu sudah Windows 10 ke atas ya, itu nanti harus menggunakan namanya emulator untuk menjalankan Iteman versi 3.0. Nah, kemudian file yang harus dieksekusi itu diberi nama dengan iteman.exe. Kemudian file input data yang akan dianalisis itu diketik dalam file ASCII atau DOS yang berupa text format atau formatnya TXT dengan extension bisa .dat atau .txt. Kemudian untuk memperoleh file tersebut dapat digunakan perintah edit pada DOS command atau dapat digunakan notepad. Jadi nanti basisnya menggunakan notepad untuk menjalankan programnya. Nah, kemudian hal yang terpenting yang harus kita lakukan pertama adalah membuat inputnya. Nah, untuk membuat inputnya itu ada beberapa aturan atau ketentuan yang harus kalian pahami ya. Jadi nanti ada 4 baris. Yang pertama itu adalah
berisi kode-kode seperti ini. Kemudian yang kedua adalah baris kunci jawaban. Yang ketiga adalah berisi alternatif jawaban, banyaknya alternatif jawaban. Kemudian yang keempat adalah berisi kode itu akan dianalisis atau tidak, yaitu Y atau N. Kita bahas yang pertama, yaitu untuk baris pertama itu ada beberapa kolom nantinya yang akan kalian buat untuk ketentuan filenya. Yang pertama adalah banyaknya butir soal yang dianalisis, itu kolom 1 sampai 3 gitu ya. Contohnya misalkan 0, 2, 0, berarti dia memuat 20 butir yang akan dianalisis. Kemudian kolom yang keempat itu adalah kosong atau spasi. Kemudian kolom yang kelima itu adalah untuk jawaban omit atau kosong, bisa kalian isi dengan O ya. Kemudian kolom keenam itu adalah kosong atau spasi. Kemudian kolom ketujuh itu adalah untuk butir soal yang tidak atau belum sempat dikerjakan, diisi dengan N. Kemudian kolom 8 itu adalah kosong atau spasi. Kemudian kolom 9, 10 itu diisi dengan banyaknya kolom yang diperlukan untuk identitas peserta tes, misalkan diisi 4 atau angka yang lainnya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Kalau kita punya data yang terdiri dari 20 butir soal, ini ada 20 butir soal, kemudian ada 10 peserta tes. Dari data ini data prestasi belajar siswa ya, yang misalkan kalian ambil dari suatu sekolah ya, karena musim pandemi ini, jadi datanya kita buat sebagai data latihan kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya dalam bentuk Excel itu kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi data prestasi belajar matematika. Kemudian di sini ada kunci untuk masing-masing butirnya. Kemudian ini ada nama respondennya atau nama siswanya. Kemudian ini adalah jawaban siswa. Nah, kemudian dari data ini kita buat ketentuan atau kita format seperti input yang diminta dalam itemen 3.0, yaitu dengan cara dari data ini kita ubah sesuai dengan 4 baris yang diminta sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau data ini sudah kalian miliki, nanti untuk link data format Excelnya Pak Adi sertakan di deskripsi ya. Dari sini bisa kalian buat saja atau disimpan dengan cara file, kemudian save as, tempatkan di suatu folder tertentu ya. Nah, di sini misalkan Pak dibuat namanya data gitu ya. Nah, kemudian save as type-nya kalian pilih yang berupa txt, ini teks dengan tab delimited. Kemudian save. Kemudian ini yes saja. Kemudian dari data ini bisa kita buka ini data ini. Nah, seperti ini. Nah, dari data ini kemudian bisa kita ubah seperti ketentuan di itemnya. Berarti nanti yang kita perlukan diantaranya adalah ini nama siswa, kemudian juga jawaban serta kunci jawabannya. Maka ini bisa kita hilangkan saja yang ini. Kemudian
untuk menghilangkan tabnya ini dengan cara kalian blok salah satunya, kemudian kalian copy, kemudian pergi ke edit, kemudian replace. Di sini find word-nya adalah tadi yang kita copy tadi, replace with, ini dikosongi saja, kemudian replace all. Kemudian kalau sudah, di sini tinggal menyesuaikan saja. Ini dihapus, tinggal nama nah kemudian tinggal menyesuaikan saja. Di nama yang terpanjang. Nah, seperti ini. Nah, di sini masih kita lihat bahwa nama terpanjang adalah Nur Wahdurisdianto. Maka ini kita sesuaikan lagi dengan nama yang terpanjang. Nah, seperti ini. Kita cek lagi Hatika, titik Hatika. Ini harusnya panjangnya sama. Sukraini, oh ya, Sukraini di sini. Nah, ini sudah sama ya. Nah, kemudian nanti untuk menentukan ini namanya atau karakternya kita tentukan dari nama yang paling panjang. Nah, ini sudah seperti ini kira-kira. Kemudian formatnya yaitu jadi kolom 1 sampai 3 itu adalah banyaknya butir yang dianalisis, kemudian spasi, kemudian O, kemudian spasi, kemudian N, kemudian spasi, kemudian banyaknya kolom yang diperlukan untuk identitas. Berarti di sini bisa kita buat ada 20 ya. Ya, ada 20, kemudian spasi, kemudian O, kemudian N, kemudian nah banyaknya karakter ini kita hitung dari banyaknya karakter yang ada di siswa terpanjang. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ini ada 20. Nah, seperti itu. Itu untuk baris pertama. Kemudian baris kedua itu diisi dengan kunci jawaban. Kemudian baris ketiga diisi dengan banyaknya
alternatif jawaban. Jadi di sini ada 5, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, ada 5 alternatif jawaban. Kemudian yang keempat itu adalah berisi kode Y atau N yang menandakan bahwa butir itu apakah akan dianalisis atau tidak. Nanti di sini kita isi dengan Y-nya sebanyak 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke. Nah, sampai seperti ini. Jadi ada 1 2 3 4 baris yang berisi keterangan tadi. Di sini adalah menyatakan banyaknya karakter dari siswanya. Di sini menyatakan banyaknya soalnya. Kemudian ini spasi, kemudian ini O, kemudian spasi, kemudian N, kemudian spasi 20 ini menandakan banyaknya karakter dari siswa yang akan dianalisis. Nah, kemudian yang baris kedua itu adalah kunci jawaban. Baris yang ketiga itu adalah banyaknya pilihan jawaban. Baris keempat adalah menandakan butir itu dianalisis atau tidak. Kalau dianalisis semuanya berarti ke-20 butir tadi itu diberi lambang Y semua. Nah, sama seperti ini. Kemudian disimpan saja file save as, ya, bisa .dat atau .txt. Oke, sampai di sini untuk membuat input dari data item 3.0. Nah, kemudian untuk memudahkan kita sebenarnya untuk membuat data ini tidak harus diisi dengan nama ya. Ini bisa kita ganti dengan angka misalkan, atau menandakan dia urutan respondennya. Jadi dari data ini gitu ya, data yang tadi ini bisa kita buat dulu dia berupa nomor saja ya. Dari sini misalkan kita kopikan saja ini gitu ya. Nah, ini kemudian kita ganti dengan nomor, misalkan 001, ini 002. Ini tinggal kita tarik saja ini. Kemudian sama dengan cara yang tadi, tinggal kita simpan file save as. Kemudian misalkan data 1 kita simpan dengan text tab dari minute. Kemudian kita buka data tadi, data 1 ini misalkan. Nah, kemudian bisa kita hapus dulu untuk tabnya dengan cara ini, kita copy dulu, kemudian replace ini dengan kosong, kemudian ini bisa dihilangkan, ini juga bisa dihilangkan, kemudian biar sama ini 001, kemudian 002, 003, 004, 005,
006 07 008 009 ini 010. Supaya sama, kita berikan spasi di sini. Nah, seperti ini. Makanya kita mengisikan saja seperti tadi. Baris yang pertama adalah diisi dengan banyak butir, kemudian spasi, kemudian O, kemudian N, kemudian di sini jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Kemudian yang kedua kunci, yang ketiga adalah banyaknya alternatif jawaban, ada 5 karena sampai E. Ini kemudian yang keempat adalah Y. Nah, seperti ini sudah jadi datanya. Tinggal kalian simpan dan bisa digunakan sebagai input untuk itemN 3.0. Nah, ini ya datanya tadi, makanya jadi seperti ini ya. Bentuknya. Kemudian tinggal nanti kita jalankan di itemN 3.0. Ya, demikian tadi pembahasan tentang input data untuk itemN 3.0. Selanjutnya nanti akan kita bahas cara menjalankan program itemN 3.0 dan cara menganalisisnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.